1. Untuk soal nomor 1. Sebuah tangki diisi minyak dengan massa jenis yaitu 850 kg per meter kubik. Jika volume tangki adalah 2 meter kubik, maka tentukan jumlah massa di dalam tangki. Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yang pertama yaitu massa jenis atau Rho, yaitu 850 kg per meter kubik untuk massa jenisnya minyak. Sedangkan yang diketahui selanjutnya yaitu volume tangki. Volume tangkinya yaitu 2 meter kubik. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu jumlah massa. Jumlah massa yang ada di dalam tangki. Nah, untuk menghitung massa ini, kita bisa menggunakan rumus dari rumus massa jenis. Massa jenis itu kan rumusnya Rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi, ini volumenya sudah ada, massa jenisnya sudah ada, nanti kita bisa mencari massanya yang ada di dalam tangki. Nah, seperti ini. Jadi M sama dengan kalau massa jenis itu rumusnya yaitu Rho sama dengan M per V, maka untuk mencari massanya kita balik yaitu M sama dengan Rho dikali V. Rho-nya tadi berapa? Rho-nya tadi yaitu 850 kg per meter kubik. Dan volumenya yaitu 2 meter kubik. Satuannya sudah sama, jadi tidak perlu dikonvert atau diapakan atau diubah lagi. Jadi kita bisa langsung mengkalikan antara massa jenis dengan volume, yaitu 850 kg per meter kubik dikali dengan volumenya yaitu 2 meter kubik. Maka diperoleh hasil yaitu 1.700 kg. Jadi jumlah massa yang ada di dalam tangki sebesar 1.700 kg. Nanti kalau kalian hitung ada yang tidak sesuai atau ada yang perlu dikoreksi, kalian bisa langsung sampaikan ya. Itu tadi untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Sebuah tangki plastik 3 kg yang memiliki volume 0,2 meter kubik diisi dengan air. Jika massa jenis air adalah 1.000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per sekon kuadrat, maka tentukan berat gabungan sistem tersebut. Jadi ini ceritanya ada tangki plastik, volumenya itu 0,2, beratnya itu massanya itu 3 kg. Nah, itu diisi dengan air. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui apa, seperti biasa. Yang diketahui yaitu massa tangki atau M tangki yaitu 3 kg. Selanjutnya yaitu volume air atau volume, kan ini ceritanya tangki dimasuki dengan air atau diisi dengan air sehingga volume airnya itu 0,2 meter kubik. Lalu yang diketahui apa lagi? Yang diketahui yaitu massa jenis air. Massa jenis air yaitu 1.000 kg per meter kubik. Ini nanti kalian tambahkan sendiri ya, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya yaitu 9,81. Percepatan gravitasi itu simbolnya yaitu G. Kalian tambahkan sendiri diketahui ini. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu berat gabungan sistem. Jadi berat gabungan sistem itu maksudnya berat tangki dan isinya atau air. Jadi nanti massanya itu bukan massa tangki atau massa air saja yang dihitung, tetapi massanya itu nanti yang dihitung yaitu jumlah massanya tangki ditambah massanya air. Nah, di sini yang belum diketahui apa? Massa tangki sudah ada. Yang belum diketahui apa? Kan kita disuruh menghitung berat kan, atau W. W itu kan rumusnya M dikali G. Nah, untuk M-nya itu M-nya gabungan atau M-nya sistem, gabungan sistem kan. Nah, gabungan sistem itu antara tangki dan air. Massa tangki sama massa air. Nah, di soal ini yang belum diketahui apa? Massa tangki sudah ada.
Nah, massa air. Jadi kita cari dulu massa airnya. Cara mencari massa airnya gimana? Seperti soal nomor satu tadi. Ini kan ada volume air, ada massa jenis air. Berarti kita mencari massa airnya itu dengan menggunakan rumus apa? Seperti soal nomor satu tadi. Rho sama Rho. Rho sama dengan M per V. Jadi M-nya, M airnya sama dengan Rho dikali V. Ya kan? ya Bu, Ya kan? Ya, berapa jadinya massa airnya? Coba kalian 200 hitung. 200 ribuan. 200 kilogram kan? Ya, Ya, jadi massa tangkinya sudah ada, massa airnya sudah kita cari, sehingga kita bisa menghitung W. Nah, ini M airnya kan, Rho dikali V. Rho-nya tadi 1000 kilogram per meter kubik, dikali V airnya 0,2 meter kubik, sehingga diperoleh massa airnya 200 kilogram. Lalu kita hitung massa totalnya atau massa gabungan sistemnya, yaitu massa air ditambah dengan massa tangki. Massa airnya dari perhitungan ini tadi diperoleh 200 kilogram, ditambah dengan massa tangki. Massa tangkinya sudah diketahui di soal yaitu 3 kilogram. Sehingga diperoleh yaitu massa totalnya sebesar 203 kilogram. Nah, dari sini kita bisa menghitung berat gabungan sistem. Berat gabungan sistem kita menggunakan M total. M totalnya tadi yaitu 203 dikali dengan percepatan gravitasi atau G. G-nya tadi 9,81. Sehingga diperoleh berat gabungan sistem yaitu 1991 Newton. Ini untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan massa dan berat udara yang terdapat dalam suatu ruangan yang berukuran 6 kali 6 kali 8 meter jika diasumsikan massa jenis udara adalah 1,16 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Jadi ini ada ruangan. Diketahui ruangannya itu ukurannya 6 kali 6 kali 8 meter. Lalu diketahui juga massa jenisnya, diketahui juga percepatan gravitasinya. Kita disuruh mencari massa dan berat. Nah, massanya seperti soal yang sebelumnya tadi, nomor 1 sama nomor 2. Jika diketahui rho sama volume, berarti massanya berapa ini? Kalian bisa cari, coba kalian hitung massanya berapa? Karena untuk mencari berat atau W, kan kita menggunakan rumus M dikali G. Nah, makanya kita disuruh mencari massanya dulu. Coba kalian hitung massanya berapa. Kalau diketahui massa jenisnya atau rho-nya 1,16 dan volumenya, volume ruangan itu kan 6 kali 6 kali 8. Berarti volumenya berapa ini? Volumenya dulu berapa? 6 kali 6 kali 288. 88. 288. Itu untuk volumenya. Nah, untuk Ya, ini masanya berapa? Untuk masanya kalian hitung berarti 334,08. 334,08. Nah, kalau masanya udah dapat, maka kalian bisa menghitung beratnya. Coba beratnya berapa? Beratnya itu rumusnya M dikali G. Berarti berapa? Berapa? Dapat nggak? G-nya 9,81, M-nya tadi sesuai yang kalian hitung berapa tadi hasilnya? Dikali yang 300 tadi, Bu. Iya, dikali yang 300.
berapa hasilnya? Kan hasilnya M-nya kan 334. Bener nggak? 334. Iya, Ya. Terus dikali dengan G. kali G-nya 9,3. 9,81. Berapa? 3.277,3 Bu. Ya, koma sekian ya. Nah, ini seperti ini. Yang lain sama hasilnya? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Ya, sama-sama semua ya. Soal 1 sampai Iya, 3 Bu. belum belum ada yang bingung ya. Kita bisa lanjut ke soal nomor selanjutnya. Bisa, Bu. Ya. Ini untuk soal nomor 4 atau soal selanjutnya yaitu pada garis lintang 45 derajat, percepatan gravitasi sebagai fungsi elevasi z di atas permukaan laut diberikan oleh G sama dengan A min BZ, di mana A sama dengan 9,807 meter per sekon kuadrat dan B sama dengan 3,32 kali 10 pangkat min 6 per sekon kuadrat. Tentukan ketinggian di atas permukaan laut di mana berat suatu benda akan berkurang 1%. Jadi ini ceritanya percepatan gravitasinya itu bukan 9,81 seperti biasa. Karena ini ada pengaruh ketinggian. Jadi untuk percepatan gravitasinya itu yaitu G sama dengan A min BZ, di mana A-nya itu G normal yaitu 9,807 atau 9,81 dikurangi BZ. Z itu nanti ketinggiannya. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Nah, yang diketahui itu yaitu percepatan gravitasi G sama dengan A min BZ, A-nya 9,807 dan B-nya sama dengan 3,32 kali 10 pangkat min 6. Yang disuruh mencari apa? Yang disuruh mencari itu ketinggiannya atau Z-nya. Di mana berat suatu benda akan berkurang 1%. Jadi kalau normalnya itu W sama dengan M kali G, ini nanti per, perubahan ketinggian dia akan berkurang 1%. Cara menghitungnya yaitu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi berat pada elevasi Z dapat dituliskan sebagai berikut. WZ sama dengan M kali G. Ini sama rumusnya, cuma nanti yang berbeda yaitu G-nya. G-nya itu tadi kita menggunakan yang G sama dengan Iya. A min BZ. Doni bisa di-mute dulu. Halo Doni. Doni ada? Doni Setiawan. Doni Setiawan. Apa? Ya, bisa kita lanjut ya. Jadi untuk W-nya normal, W normal itu kan rumusnya M kali G. Cuma karena dia ada pengaruh ketinggian tadi, makanya G-nya itu berubah. Bukan G biasa, bukan G yang 9,807, tapi G-nya itu menggunakan rumus G yaitu A min BZ atau yang dipengaruhi oleh ketinggian. Pada soal, berat suatu benda akan berkurang 1%. Maka WZ sama dengan kalau misalkan W normal itu dimisalkan 1, maka kalau berkurang 1% itu kan sama dengan berkurang 0,01. Makanya kita tulis yaitu WZ sama dengan W normal dikurangi 0,01. Ini menunjukkan pengurangannya per 1% dikali W normal. Yaitu maka diperoleh WZ-nya itu 0,99 dikali M kali G atau rumus W biasa. Nah, untuk W biasa kan G-nya menggunakan ini 9,801. Maka diperoleh rumus yaitu WZ sama dengan 0,99 dikali M dikali W normalnya yaitu M dikali G kan. G-nya 9,807. Nah, untuk WZ-nya tadi seperti yang di atas ini, kita menggunakan G-nya yang A min ini, A min BZ. B-nya tadi 3,32 kali 10 pangkat min 6. Z sama dengan 0,99 M dikali 9,807.
maka diperoleh nilai Z-nya yaitu 29,540 meter. Apakah benar seperti ini? Coba kalian hitung. Ini per ininya. M kali 9,807 kan berarti 9,807 dikurangi. Coba kalian hitung. Ini hasilnya berapa yang ini? 0,99 kali 9,807. Coba kalian hitung. Doni masih ada, Doni? Doni Setiawan tadi mana? Nggak ada. Ya, gimana, Bu? Coba dihitung. Ini 0,99 kali 9,807. Gimana, Doni? Bisa dihitung ini 0,99? Hadir, Bu. Coba Sekedap, Bu, dihitung. nembe ngorek-ngorek, Bu. Oh, siap. Yang lain juga ngitung ya. Nanti kalian koreksi hasilnya. Doni 9,70, Bu. 9,70. Iya, Bu. 0,99 kali 9,807. 9,70. Lalu diapakan? Dikurangkan dengan yang ini coba. Dikurangi dengan 9,807. Hasilnya berapa? Tadi dikurangi berapa, Bu? Dikurangi 9,807. Berapa hasilnya? Jawabannya minus 0,098, Bu. Minus 0,098. Seperti ini. Lalu dibagi dengan ini. Iya, Bu. Dibagi 3,32 kali 10 pangkat min 6. Coba dibagi. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Dapat Bentar, Bu. yang lain gimana? Dapat hasilnya? Berapa setnya?
minus 29.539,156. Minus? Minus? Dua- Yakin minus? 29.000. Yakin minus? Minus atau plus? Oh, enggak Bu. Positif Bu. Positif kan? Nggih. Soalnya kan ini minus dibagi minus kan hasilnya positif. Ya Iya, kan? iya, iya. Doni Iya, Bu. udah dapat hasilnya sama? Udah, Bu. Sama hasilnya. Berapa? Hasilnya 29 29. 518,0723. 518. 518. 29. Iya, Bu. 29. 29. 518, 518, koma sekian. koma. Tadi berapa? Nggih, Bu. Tadi Arista berapa Arista? 29, 29.539. 539. Doni selisihnya kok banyak banget. Itu nanti dicek lagi ya ininya, pembulatannya. Mungkin pembulatannya yang berbeda, jadi nanti bisa dicek lagi. Ya, Doni? Nggih, Bu. Ngapunten, Bu. Ya, ya. Ya, terima kasih Doni sama Arista. Soal ini bisa dipahami ya, jadi penjabarannya seperti ini. Kan dari ini kan, ini dikalikan dulu masing-masing. Kan diperoleh hasilnya tadi yang ini maaf, yang 9,709 M dikurangi kan biar nanti bisa dicari Z-nya. Nah, untuk Z-nya ini berarti kan pembagian antara hasil selisih tadi 0,098 dibagi 3,32 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena ini minus sama minus, maka hasilnya itu yaitu plus. Positif kan? Nah, positif 29.540 atau 539 M. M-nya kan tetap. M-nya itu M massa, bukan M satuan. Soalnya ini M-nya kan nggak ada nilainya, jadi kita tetap saja M-nya itu variabel seperti biasa. Seperti ini soal nomor 4. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung bisa ditanyakan ya. Ini salah berarti. Ini harusnya titik atau 29.539 atau kalau dibulatkan bisa ke 29.540 M. M-nya itu bukan satuan meter, tapi M-nya itu massa. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu seorang astronot 150 lbm, ini beratnya, membawa timbangan kamar di mana timbangan kamar itu bekerja dalam skala pegas dan timbangan balok. Nah, timbangan balok ini prinsip kerjanya itu dengan membandingkan massa ke bulan, di mana gravitasi lokal atau G adalah 5,48 feet per sekon kuadrat. Tentukan tentukan berapa berat A pada timbangan pegas dan B pada timbangan balok. Jadi ceritanya ini ada seorang astronot, dia itu pergi ke bulan, dia membawa 2 timbangan. Nah, timbangan yang pertama yaitu timbangan kamar, itu prinsip kerjanya itu menggunakan skala pegas. Nah, timbangan yang kedua dia membawa timbangan balok, di mana prinsip kerjanya itu dengan membandingkan massa. Ini yang diketahui yaitu gravitasi lokal. Nah, gravitasi lokal yaitu 5,48 feet per sekon kuadrat. Karena kita menggunakan satuan bukan M per sekon kuadrat, makanya nilai G-nya itu berbeda. Tergantung satuannya nanti berapa.
Terus diketahui apa lagi? Diketahui yaitu massa astronot. Massa astronot yaitu 150 lbm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu berat astronot jika dia menggunakan timbangan pegas dan timbangan balok. Apakah hasilnya sama? Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini bahasanya. Pada timbangan pegas, di mana gaya gravitasi lokal mempengaruhi penimbangan berat, sehingga W sama dengan M dikali G. M-nya tadi diketahui yaitu 150 lbm, dikali G, G-nya 5,48 feet per sekon kuadrat, dikali ini itu convert satuan. Jadi kalian nggak usah bingung. Convert satuan dari lbm feet per sekon kuadrat ke lbf itu dia dibagi 32,2 lbm per feet per sekon kuadrat. Maka diperoleh hasil yaitu 25,5 lbf. Nah, untuk yang timbangan balok, pada timbangan balok menggunakan perbandingan massa sehingga tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Timbangan balok membaca sesuai dengan apa yang dibaca di bumi, yaitu W sama dengan 150 lbm atau 150 lbf. Jadi ceritanya itu tadi kan ada astronot, dia ke bulan membawa dua timbangan. Yang pertama timbangan pegas, yang kedua timbangan balok. Nah, yang timbangan pegas ini dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Makanya untuk mencari W, rumusnya yaitu M dikali G. G-nya itu tadi 5,48. Kalau dikonvert ke LBF itu dibagi 32,2. Maka diperoleh W-nya 25,5. Nah, untuk yang timbangan balok, karena dia menggunakan perbandingan massa, jadi dia tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Makanya nilai W-nya itu sama dengan massa si astronot tadi, yaitu 150 lbm atau 150 LBF. Seperti itu. Ya, soal nomor 5. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Untuk soal nomor 6. Percepatan pesawat berkecepatan tinggi kadang-kadang dinyatakan dalam G dalam kelipatan dari percepatan gravitasi standar. Tentukan gaya ke atas bersih atau net upward force dalam Newton yang akan dialami oleh seorang pria 90 kg dalam pesawat yang percepatannya yaitu 6 kali percepatan gravitasi. Jadi ini kita disuruh mencari gaya. Gaya itu rumusnya apa? Ada yang tahu rumus gaya? Simbolnya dulu deh. Simbolnya gaya itu apa? F, Bu. F. Lalu rumus F apa? Massa kali percepatan. Massa kali percepatan. M dikali A. Iya. Ya, iya kan? Nah, ini yang diketahui yaitu masanya orang tadi, pria tadi yaitu 90 kg. Percepatannya yaitu 6 kali percepatan gravitasi. Jadi 6 kali percepatan gravitasi atau 6 dikali G. G-nya itu 9,81. Jadi kita peroleh yaitu nilai A-nya yaitu 58,86. Nah, untuk mencari F, tadi kan M dikali A. Coba kalian hitung, M kali A berapa hasilnya? Coba dihitung. F sama dengan M dikali A. M-nya diketahui, yaitu 90 kg. A-nya 58,86, karena dia 6 kali percepatan gravitasi. Berapa F-nya? Coba dihitung. 5.297,4, Bu. 5.297,4. Yang lain sama hasilnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, sama ya. Sama. Jadi untuk gaya ini, gaya apa tadi? Gaya ke atas bersihnya yaitu sebesar
5.297,4 atau koma sekian. Kalau saya bulatkan menjadi 5.297 Newton. Ini soal nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Sebuah batu bermasa 5 kg dilemparkan ke atas dengan gaya 150 Newton di suatu tempat dengan percepatan gravitasi lokal 9,79 meter per sekon kuadrat. Tentukan percepatan batu dalam meter per sekon kuadrat. Ilustrasinya seperti ini. Dia dilempar ke atas, gayanya 150, percepatan gravitasinya atau G 9,79, masanya yaitu 5 kg. Yang disuruh mencari yaitu percepatan batu atau A. Kalau diketahui F, M, sama G, kita bisa mencari A-nya itu berarti nanti kita dari rumus F. Nah, sebelumnya, kan ini kan ceritanya ada batu. Dia dilempar ke atas kan, F up-nya, gaya ke atasnya yaitu 150 Newton. Nah, dia mesti akan kembali lagi ke bawah. Dia akan dari atas kan dilempar ke atas, dia akan kembali lagi ke bawah. Ke bawah itu, dia itu F-nya itu sama dengan W kan. Jadi nanti penyelesaiannya seperti ini. Nah, F net, F bersihnya yaitu F up min F down. Jadi untuk mencari A-nya, kita mencari gaya bersihnya yaitu F up min F down. Atau F ke atas dikurangi F ke bawah. F ke bawah itu kan sama dengan berat dari si batunya tadi. Nah, beratnya itu kita cari dulu. F down sama dengan berat kan. F down sama dengan berat berarti W sama dengan M kali G. Rumusnya kan seperti itu. M-nya diketahui yaitu 5 kg. G-nya 9,79 meter per sekon kuadrat. Maka diperoleh nilai W-nya itu 48,95 Newton. Jadi F down-nya atau F ke bawahnya itu sama dengan W yaitu 48,95. Nah, untuk F bersihnya yaitu F ke atas dikurangi F ke bawah. F ke atasnya tadi diketahui 150, F ke bawahnya 48,95. Maka diperoleh hasil selisihnya tadi yaitu sebesar 101,05 Newton. Nah, dari sini kita bisa mencari A-nya atau percepatan batunya. Kalau F rumusnya tadi M dikali A, maka kalau kita mencari A itu rumusnya F atau gaya dibagi dengan massa. F-nya itu F bersih, yaitu 101,05 dibagi M. M-nya yaitu 5 kg. Sudah diketahui di soal. Maka diperoleh hasil percepatan batunya itu yaitu sebesar 20,2 meter per sekon. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nilai percepatan gravitasi menurun dengan elevasi dari 9,807 meter per sekon kuadrat pada permukaan laut menjadi 9,767 meter per sekon kuadrat pada ketinggian 13.000 meter, di mana pesawat penumpang besar berlayar. Tentukan persen pengurangan berat pesawat terbang pada ketinggian 13.000 meter relatif terhadap beratnya pada permukaan laut. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu percepatan gravitasi G pada permukaan laut atau percepatan gravitasi G biasa, yaitu 9,807 meter per sekon kuadrat. Lalu yang diketahui apa lagi? Yang diketahui yaitu percepatan gravitasi atau G pada ketinggian 13.000 meter. Pada ketinggian 13.000 meter ini, percepatan gravitasinya itu berkurang atau menurun menjadi 9,767 meter per sekon kuadrat.
Yang disuruh mencari apa? Yang disuruh mencari itu persentase pengurangan berat pesawat terbang pada ketinggian 13.000 meter relatif terhadap beratnya pada permukaan laut. Jadi nanti kita cari dulu berapa ini pengurangannya itu berapa. Seperti ini penyelesaiannya. Kita anggap M-nya itu sama kan? Kan dia sama-sama pesawat terbang. Jadi nggak mungkin kan kalau dia di atas itu beratnya berubah, kecuali kalau dia di luar angkasa mungkin penimbangan beratnya atau massanya itu berubah. Tapi ini masih di dalam bumi, bukan di luar angkasa. Jadi kita anggap M-nya itu sama. Makanya kita menggunakan rumus persen pengurangan berat sama dengan persen pengurangan percepatan gravitasi. Yang berubah itu bukan massanya, tapi yang berubah itu percepatan gravitasinya. Nah, rumusnya seperti ini. Delta G dibagi G normal atau G pada permukaan laut kan relatif terhadap beratnya pada permukaan laut. Jadi per G pada permukaan laut dikali 100%. Karena yang ditanyakan persen, jadi kita kalikan dengan 100%. Delta G itu apa? Delta G itu yaitu selisih antara percepatan gravitasi pada permukaan laut dan percepatan gravitasi pada ketinggian 13.000 meter. Jadi berapa pengurangannya itu berapa? Nah, lalu dibagi dengan 9,807. Coba kalian hitung ini pengurangannya hasilnya berapa? Selisihnya berapa itu? Dia berkurang berapa G? Berapa meter per sekon? 9,807 dikurangi 9,767. Berapa hasilnya? 0,04. 0,04 dibagi 9,807. Berapa hasilnya? Apakah benar hasilnya seperti ini? Hasilnya berapa? 0,00407 Dikali 100%. Dikali 100%. 0,4 0,4 ya. Yang lain sama hasilnya. Gimana yang lain? Tadi Arta atau siapa tadi yang udah ngitung? Sama nggak Arta? Arta Arumia? Sama nggak hasilnya? Kali 100% kan tadi udah ngitung dong. Hasilnya 0,407, Bu. 0,4 kan? Sama kayak Iya, Arista. Arista tadi juga sama kan sama. 0,4 kan? Ya, sama, Bu. Ya, sama. Yang lain sama ya. Jadi seperti ini. Jadi Sama, Bu. persen pengurangannya, persen pengurangan berat karena M-nya dianggap sama, jadi bisa diabaikan. Kita hitung berapa pengurangan percepatan gravitasinya, lalu kita kali 100%. Seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berat benda dapat berubah sedikit dari satu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari variasi percepatan gravitasi dengan ketinggian. Tentukan berat orang 80 kg pada permukaan laut atau Z, ketinggiannya Z,
sama dengan 0, pada permukaan laut kan 0, pada ketinggian Denver, di mana Z-nya yaitu 1610 meter, dan pada puncak Gunung Everest, di mana Z-nya yaitu 8848 meter. Jadi ini kita disuruh mencari berat orang kan pada ketinggian yang berbeda-beda. Ini seperti soal yang nomor sebelumnya tadi. Nomor berapa tadi yang? Oh, seperti soal yang nomor 4, di mana G-nya itu dipengaruhi oleh Z. Jadi nanti kita menggunakan nilai G itu yaitu sama dengan A min BZ. Jadi ini diketahui, tentukan berat orang 80 kg, ini masanya. Massa orang itu 80 kg. Percepatan gravitasinya atau G itu kita menggunakan ini, persamaan yang ini, A min BZ. A-nya itu 9,807, B-nya 3,32 dikali 10 pangkat min 6 Z. Karena dipengaruhi Z. Lalu untuk mencari beratnya, seperti soal yang nomor 4 tadi, yaitu W sama dengan, nah karena dia tidak ada pengurangan persentase, berarti kita menggunakan rumus seperti biasa, yaitu W sama dengan M kali G. Cuma yang berbeda, G-nya itu kalian ubah ke A min BZ. Z-nya itu kan tadi ada 0, ada 1610, sama 8848. Coba kalian hitung untuk yang beratnya. Untuk yang berat pada Z sama dengan 0. Coba kalian hitung dulu. Berat pada permukaan laut, di mana Z-nya 0. Berarti kalau berat pada permukaan laut, ini rumusnya seperti biasa. M dikali G. G-nya A, A-nya itu 9,807 dikurangi B, B-nya kan 3,32 kali 10 min 6. Karena Z-nya 0, berarti kan ini 0. Berarti tinggal nanti 80 dikali 9,807. Berapa hasilnya? Coba kalian hitung. Tujuh ratus delapan puluh empat koma lima enam. 784,56. Itu yang untuk pada permukaan laut. Untuk yang pada Denver, pada ketinggian Z sama dengan 1610 meter. Coba dihitung. Tadi Patrick ya? Patrick ya namanya ya? Iya, Bu. Patrick Chandra. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, untuk yang Denver, coba dihitung yang lain. Berarti nanti A 9,807 dikurangi B-nya yaitu 3,32 kali 10 pangkat min 6 dikali Z-nya kan diketahui yaitu 1610 meter. Coba kalian hitung. G-nya berapa? G-nya dulu. G-nya berapa? Pada ketinggian Z 1610. Berapa dapat G-nya? 9,807 dikurangi 3,32 kali 10 pangkat min 6 dikali 1610. Berapa G-nya? 9,801. 9,801. Lalu dikali dengan massa. Massanya 80. Berarti diperoleh W-nya berapa? Tujuh ratus delapan puluh empat koma 13, Bu. 784,13. Selanjutnya untuk yang di Gunung Everest.
Yang lain sama ya, yang di Denver sekitar 784,1 sekian, atau bisa dibulatkan menjadi 2, bisa. Untuk yang di puncak Gunung Everest berapa hasilnya? G-nya berapa G-nya? B-nya berarti A dikurangi B, Z-nya diganti 8848 meter. 9,777, Bu. 9,777 dikali M, masanya 80 kg. Berapa hasilnya? 782,2. 782,2. Seperti ini ya pembahasannya, kurang lebih seperti ini. Ini pembulatannya saja yang berbeda tadi. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi untuk W, untuk untuk berat atau W, rumus normalnya itu kan M kali G. Nah, karena tadi dia dipengaruhi oleh ketinggian, makanya kita menggunakan rumus G atau persamaan G-nya itu A min BZ. Z-nya itu menunjukkan ketinggiannya. Nah, M-nya diketahui, M-nya kan sama, baik pada permukaan laut, pada ketinggian Denver, pada puncak Gunung Everest, M-nya itu sama. Yang berbeda itu tadi apa? Yang berbeda itu G-nya. G-nya tadi dipengaruhi Z atau ketinggian, makanya G-nya dia berubah-ubah. Semakin tinggi atau pada ketinggian berapa itu nanti dia akan berubah berapa persen. Seperti yang soal sebelumnya tadi. Tadi kan ada yang berubah 1%. Tadi ada juga yang dia menggunakan timbangan pegas. Ini mungkin dia menggunakannya timbangan pegas ya. Jadi dia dipengaruhi oleh gravitasi seperti itu. Jadi setiap dia kenaikan berapa meter atau berapa ini ketinggiannya berapa nanti dia akan berkurang G-nya. Seperti itu. Entah berapa persen pengurangannya nanti kalian bisa explore sendiri atau kalian hitung sendirilah berapa ini pengurangannya. Seperti ini ya, soal nomor 9 ada yang tanyakan? Belum ya? Kita lanjut ke soal nomor 10. Jennifer sedang melakukan eksperimen yang menggunakan air pendingin dari selang taman. Untuk menghitung laju aliran volume air melalui selang, dia menghitung waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah wadah seperti yang terlihat pada gambar. Gambarnya itu ilustrasinya seperti yang ada di gambar samping ini. Pada figur 142. Di mana volume air yang terkumpul atau V adalah 1,1 galon dalam periode waktu T selama 45,62 sekon yang diukur dengan stopwatch. Hitung laju aliran volume air melalui selang dalam satuan meter kubik per menit. Jadi ini intinya yaitu Jennifer sedang mengisi wadah dengan menggunakan selang, di mana volume airnya itu 1,1 galon, lalu periode waktunya itu 45,62 sekon. Yang disuruh menghitung apa? Yang disuruh menghitung itu kita disuruh menghitung laju aliran volume air. Seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui yaitu volume air atau V, delta V yaitu 1,1 galon, periode waktu atau delta T yaitu 45,62 sekon. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu laju aliran volume atau V dot. Rumus V dot yaitu seperti ini. V dot sama dengan delta V dibagi delta T. Jadi volume dibagi waktu, persatuan waktu toh tadi. Berarti volume persatuan waktu. Nanti laju alirannya seperti itu. Kan volume meter kubik per menit. Karena ini dia sekon, maka di persamaan yang di jawaban ini dia dikonvert dari sekon menjadi menit kan.
makanya dikalikan 60. Nah, untuk yang volume air, ini dari galon, kita convert ke meter kubik. Atau, apa kalau meter kubik itu? Iya, meter kubik ya. Nah, dari galon, dari satuan galon ke meter kubik itu dikali dengan 3,785 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalian bisa langsung convert pada saat diketahui atau di soal seperti ini, terserah kalian. Yang penting kalian paham. Jadi seperti ini, kalau di sini saya langsung saya convertnya di soal. Makanya jadi dari galon ke meter kubik, dari sekon ke menit. Maka diperoleh hasil yaitu untuk laju aliran volume air yaitu sebesar 5,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per menit. Hasilnya seperti ini. Coba kalian cek, kalau misalkan ada yang tidak sesuai hitungannya, kalian bisa sampaikan. Coba dihitung. Benar nggak ini hasilnya? Gimana hasilnya? Benar nggak perhitungannya? Gimana Andika? Perhitungan saya 5,4758 sekian. 5,47 ya. Koma sekian kali 10 pangkat min 3 enggak? Atau sudah dikali 10 pangkat min 3? Gimana Andika? Belum Bisa dikali, dicek Bu. deh. Belum dikali, berarti ini 5,4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per menit. Seperti itu? Benar? Betul, Bu. Ya, betul. Yang lain gimana? Sama dengan Andika? Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Sama. Ya, sama. Jadi intinya seperti itu, 5,4 sekian atau 5,5 nanti tergantung pembulatan dari kalian seperti itu. Dari soal nomor 1 sampai 10 ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Belum ada ya? Ini nanti sampai jam berapa ya? Setengah 1. Habis, Bu. Ya, tapi ini soalnya sudah habis. Jadi kalian nanti bisa latihan soal sendiri di buku Mekanika Fluida, di buku Cengel atau di buku referensi lainnya. Kalian bisa latihan soal-soal sendiri. Nanti bisa dibahas atau